dari abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya hadirun ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Al-hadis. Yang terhormat Bapak Ketua PMI Gunung Sedang, yang terhormati Bapak Ibu para pengurus PMI Sedang, yang terhormati para muslimin-muslimat di YouTube ya. Zoom. Oh, ya. Bacaan Zoom, semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas istimewa pada hari ke-7 Ramadan 1400 Hijriah kita bisa berkumpul di tempat ini supaya melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan dan kemudian kita semua dalam melaksanakan aktivitas kita semua, termasuk kita masuk ibadah di bulan Ramadan ini, termasuk kita masuk ibadah sahur. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini alhamdulillah di kesempatan kedua kita melaksanakan acara ngobras sedan ya, mudik. Nah, merupakan sebuah upaya kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, walaupun dengan berbagai kesibukan kita alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk tahun ini. Mudah-mudahan insyaallah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bumi kita semua. Bapak Ibu yang hormati, insyaallah pada kesempatan ini kita sama-sama akan membedah ya tentang bagaimana kita melaksanakan tahun kita, sehingga dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ibadah kita yang kita lakukan ini ada peningkatan ya. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa banyak orang yang puasa dia tidak dapat apa-apa, dia hanya mendapatkan lapar dan lapar ya. Jadi jangan sampai kita ibadah waktu itu. Jadi harus ada sisi nilai bagi kita semua. Nah, Bapak yang saya hormati, ibadah puasa Ramadan merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua yang mampu Islam balik dan berapal. Ya. Jadi ini bedanya kita ibadah sahur dengan ibadah sholat. Ya, ibadah sahur itu bagi yang mampu. Ya. Jadi ada sebuah rukhsah, ada sebuah keringanan bagi yang tidak mampu. Kalau sholat itu kan tidak ada rukhsah yang khususnya pada ketika kita lupa atau kita ketiduran. Kita tidak bisa berdiri, kita sholat, kita minum. Puasa kalau memang tidak mampu, kita boleh diganti dengan lain atau kita dengan setia. Bapak Ibu saya hormati, istilah puasa ini dalam Al-Quran disebutkan ada dua, yaitu as-saum dan as-siyam. Ya. Untuk as-siyam itu hanya satu kali dalam Al-Quran, dan as-saum itu 8 kali dalam Al-Quran disebutkan. As-siyam as-saum secara bahasa itu adalah al-imsak atau menahan. Jadi puasa itu adalah menahan secara bahasa. Makanya seringkali kita suka ada ketika jadwal imsakiyah ya, dari imsakiyah yang namanya jadwal imsakiyah. Kayak imsak itu biasanya 10 menit sebelum subuh. Padahal imsak itu adalah ketika mau subuh gitu ya. Jadi beberapa ulama menyampaikan bahwa istilah imsak itu waktu itu agak harus dikoreksi gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, secara bahasa dan al-imsak, secara istilah dalam puasa adalah menahan diri kita dari segala hal yang masalah puasa dari pagi sampai terbenam matahari dengan ketentuan dan
syariat yang telah ditentukan. Nah, Bapak Ibu yang hormati, ketika kita berpuasa, tentu kita selesai di awal, kita tidak hanya mendapatkan sahabat belaka, tetapi kita harus ada sebuah komitmen dari kita semua. Dari puasa kita yang ini ada sesuatu hal yang dapat kita peroleh dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai Rasulullah bersabda bahwa puasa adalah ibadah yang langsung Allah yang menggajarnya, yang Allah yang membalas dari apa yang kita lakukan. Karena apa? Memang puasa adalah sebuah ibadah yang tentu kita tidak bisa lihat karena diri kita dan Allah yang tahu. Ada ibadah yang lain. Kita ibadah sholat bisa lihatan ya, misalnya pengukur abdi menuju anom pak ketua, misalnya kita sholat dengan lepoh-lepoh ya depan mertua ya biar dan mertua biar terpakai gitu ya, oh misalnya sampai dia ya gitu. Jadi sholat termasuk ibadah haji ya, kita ibadah haji ini bisa kita lihat kalau tidak orang lain, sedekah, zakat, baca Quran. Nah, ibadah puasa ini tidak bisa kita lihat. Nah, makanya Allah ya akan langsung membalas apa yang kita lakukan. Ini Bapak Ibu hormati, sangat sayanglah pada apa yang dilakukan kita dengan dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita dapat dahaga yang halal juga jadi haram ya Pak Haji ya. Di depan kita ada makanan yang enak, ada hotdog, ada pizza, ada bala-bala, ada gorengan ya. Minumannya ada jus dan sebagainya ya, ada pantan sebagainya. Kita tidak berani ya, tidak berani makan minum karena walaupun itu halal, ketika kita lagi puasa jadi haram. Tidak boleh kita makan dan kita minum ya. Itu sudah kita menahan untuk tidak makan minum, akhirnya tidak dapat apa-apa. Jadi kita makan ibadah puasa ya. Jadi kalau seperti itu anak kecil pun mampu, tidak anak 6 tahun sudah mampu puasa sampai maghrib kita gitu. Nah, kita semua Bapak Ibu hormati, mudah-mudahan insyaallah kita semua punya keinginan, punya motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah saum kita. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mu'in menyatakan bahwa saum itu terbagi menjadi 3 golongan ya, tingkatan. Yang pertama saum umum, yang kedua saum khusus, yang ketiga saum khusus. Nah, ini dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam memberikan parameter kualitas ibadah saum kita untuk meningkatkan kualitas kita, memotivasi kita. Dan kalau bahasa sana itu, jadi kita jangan hamenagen dari tahun-tahun itu terus ya, tidak ada perubahan dalam pelaksanaan ibadah saum kita, tidak berefek apapun ya dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Saum dari ibadah saum yang tingkatnya adalah umum ya, umum seperti orang-orang kita lah yang saya sampaikan. Umum ini adalah hanya menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu lapar. Jadi kita teruslah tiap tahun seperti itu. Karena untuk tahun ini teman-teman juga sudah peningkatan, kita mulai mencoba untuk menata diri kita semua agar bisa kita meningkat. Minimalnya kita adalah saum yang khusus. Bagaimana ibadah saum yang khusus ini? Ibadah khusus ini adalah bagaimana kita bisa menjaga panca kita, menjaga anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat, melakukan hal-hal yang menimbulkan rusaknya amal ibadah saum kita. Ya. Bapak Ibu hormati, seperti bagaimana kita menjaga lisan kita agar kita tidak bicara yang al-kizbu, bohong pada diri sendiri, bohong pada yang lain ya. Seperti gini, saya nanya sama istri, ini ada menakan artos di nadong ya,
Terus dompet ke gunakan, ya padahal dibesarkan. Ya, itu lebih baik jujur ya, artinya jujur. Dia menakan, tapi disebabkan majunya varietas awis, ya kecenderungan baik, ya. Tapi gitu, seperti itu. Ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin, ya. Izin udah sah, gitu. Ya. Ya, lebih mudah kita minta maaf daripada kita minta izin. Nah, terus anak, ya, kalau jajan ke Daru atau senang saya, ada, ya. Atau misalnya ke rumah kita ada yang yang mau pinjam uang, wajib ya, pinjam uang, gitu, pinjam uang atau itu ya pinjam uang ya, itu ya, ya Daru, padahal ayah gitu ya, gitunya. Kamu yang minjem itu sudah tahu karakternya, itu yang itu Pak yang itu soleh. Itu soleh ya. Nah, itu solehnya ditagih pagi, nanti sore lagi besok. Nah, jadi itu soleh ya. Jadi jadi kita menjaga dari al-fidru ya. Itu ada anak disuruh ibunya, nah nanti kalau ada orang duduk seperti ini, jangkung, hidung, habis ini. Datang ke sini, pakai kacamata hitam, teruskan, mama menuju ke ayah, itu. Akhirnya ada orang datang yang seperti apa yang disampaikan oleh ibunya. Nah, ibu ada, nggak ada, di mana menuju di dapur. Kenapa? Kolotnya dari payung. Itu jadi pertama adalah al-kidbu bohong. Ya tidak hanya bulan puasa, bulan puasa pun sama, kita juga tidak boleh berbohong. Kita ada beberapa hal yang kita boleh berbohong. Ya dalam sisi kita boleh berbohong. Boleh ada suatu contoh, misal Pak Haji Munir ingin memberikan sesuatu yang surprise begitu aja di rumah. Saya uang THR dari kita, lu ke pasar beli baju, ada kuning, fotonya merah, ya sebagai persembahan dan cinta kasih antara kita dan berdua. Ya. Jadi kan, aduh, apa mau saya kira, lu pernah berumur koneng juga, nama teh, puasa bisa. Oh mau pamit kita sekali maksudnya, gitu. Jadi tidak daya alhamdulillah pernah kasih pun banyak kakang teh ini masih kamu mau pamit kita sekali makan barang di rumah ya buka karena ibu-ibu kan memang makro lah untuk merasa sayuran tidak terlalu manis, terlalu banyak asin, asin ini ya. Dirawasan kebaang tetes enak sudah harus sebelumnya dirawas ya teh sayur ya bisa dirawas berhoyong sayur pangsit ya sama di Belanda mah jadi boleh kita berbohong tapi dalam hal lain kita tidak boleh ya. Jadi pertama puasa kita harus bisa menjaga diri kita termasuk dengan lisan kita. Yang pertama adalah al-kidbu bohong. Yang kedua kita mencoba untuk mengurangi diri kita dari al-ghibah atau ghibah atau menceritakan kejelekan orang lain. Ya. Menceritakan orang lain itu adalah sesuatu yang bisa merusak amal ibadah kita. Ya. Ghibah ini kadang kita cuma ngomong menceritakan, itulah ngomong komunikasi dari 11 12 sebenarnya kecuali hukumnya jangan kasayat itu alhamdulillah begitu main bakur pasang hari nanti pasang agung tuh persoalan itu tulis saja kita itu nggak apa-apa nah gitu. Bagaimana kok kita diomongkan ke orang lain ya bagaimana harus bersyukur sebenarnya ya ketika tadi omongkan ke orang lain ditibahi orang lain harus bersyukur karena apa ya kejelekan kita kalau orang lain itu kadang-kadang kita kesal ngomongkan orang pakai silaka tak pakai air ya
Jadi yang kedua al-ghibah kita menjauhkan dari ghibah, dari dosa dari lisan kita. Yang ketiga an-namimatu atau mengadu domba, ya, fitnah. Dalam Al-Quran disebutkan fitnah itu asal merupakan fitnah itu lebih kejam daripada bubur ayam dari pembunuhan. Ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dulu ada seorang pemimpin Nazi, kan? Adolf Hitler. Ya. Dengan berapi-api propagandanya dia sampai mengajak, memprovokasi warganya, rakyatnya untuk berperang, ya, karena lisan seorang, ya. Sampai gini, diceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam, dan dulu ada yang namanya budak kuliah, ya, budak kuliah, ya, ada budak kuliah diperjualbelikan, pokoknya sejak kurang usum ilmu kurban. Di dagang domba, dagang sapi di sisi jalan, itu yang dulu seperti itu katanya. Jadi dagangkan untuk budak-budak itu, ya dagangkan ada seorang akan membeli budak kuliah untuk dia untuk pelayan rumah, sekarang ART artinya asisten rumah tangga. Nah belilah pilih ini, ya biasanya kan ART biasanya yang sayangnya barangnya yang BMW biasanya, kadang BMW wow keren gitu ya. Dia tuh. BMW ya kan, saya belinya. Terus kata yang jualnya, kalau ini betul BMW, keren, tapi dia punya satu kejelekan, bibir nate ketulangan, tulang gitu ya. Jadi dia suka memfitnah, ya. Iyalah kalau hanya fitnah, tapi fitnahnya bagus, ya. Kalau istilah itu adalah hampang birit, ya, hampang birit yang mudah. Keturunan kita lah bergawe teh kayak pegawaian lah itu, ICC, ketika lah itu apapun misalnya itu. Yang ada boleh gitu. Satu hari dia kerja bagus, ya. Kedua bagus. Nah, mulailah hari keempat dia mulai kumat penyakit fitnahnya. Nah, datanglah dia pada majikan perempuannya. Bu, tadi saya lihat bapak lagi mengganggu seorang istri. Ya, masa suami saya kan termasuk dari golongan istri. Itu isi itu ikatan suami atau istri, gitu ya. Istiqomah. Kalau di rumah. Gitu ya. Gitu. Bisa kamu betul tadi puasa ya. Mungkin bapak mau nama lagi istri, ya. Masa enggak suami saya istri yang siaga, siap antar jaga lah, artinya kapanpun manapun insya Allah. Karena sudah jadi tengah teri ya antara anak dan istri lah itu. Bahkan sekarang juga sudah kerjanya di BNI bagian luar rumah gitu ya, dia kerja itu. Itu. Jadi masa iya bu, masih ada bu sama bapak nanti gitu, oh iya gitu, harus berat saya. Nah, istri bapak harus senantiasa suami ibu puasa ya, menjaga ya begitu dia. Tetaplah terus ke suaminya, Pak, ibu itu katanya ingin harta bapak semuanya. Masa saya kan solehah ya, masa seperti itu dia. Coba nanti lihat nanti malam kalau ibu ya
ibu datang ke kamar bawah bawa pisau, itu berarti suami istri bapak teh mau bunuh itu, mau bapak gitu ya, salah dan jawab. Datanglah, terpangkaplah dia dengan omongan si pembantu ini. Datang lagi pada istri, oke gimana? Oh iya, Mbak, saya harus gimana? Nanti aja kumusnya coba pulang itu, dikurun, ya dikurun. Ya tanda cinta kasih. Akhirnya keduanya punya niat masing-masing. Pertama akan nurut, yang kedua tahu bahwa dia akan membunuh. Akhirnya ketika suaminya terbuka punya kesarawehan, kamar, tapi pada film kesekian dulu. Akhirnya suami tidur, lampu remang-remang tidak dinyalakan, dia tidak belum hayal, ya api tidur ya. Ya akhirnya istrinya di luar dulu, tadi mau tadarusan, kemudian Andin ya sudah beres Andin lalu mau puasanya ini. ikatan dinas, ikatan dinas. Lalu masukkan istrinya sebagai bawa pisau, ya. Terus silat bagi ya buka pintu, lihat suami sudah tidur, karena dia mendekati suaminya, dia akan mengurut kumisnya. Mengurut kumisnya, wah betul. Apa yang dikatakan oleh si ibu itu benar. Istri saya atau menurut saya. Akhirnya istrinya dipegang, lalu dibunuh masukkan ke jantungnya minyak. Apakah masalah selesai? Tidak. Apakah masalah selesai itu? Tidak. Aku tanya, ya ada lagi ada rumah tangga, ya kan seorang, jadi berantakan. Ya. Akhirnya keluarga istri tidak menerima, akhirnya dibunuh suaminya. Keluarga suami tidak menerima, akhirnya dua keluarga bercerai. Kan ada satu orang dulu, ya. Jadi itu bahaya fitnah, makanya al-fitnah itu asal dilepas, kemudian itu lebih kejam daripada fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kita menjaga lisan kita. Dua, kita menjaga telinga kita. Cek sunamah, kalau mulai memang kalau dipilihkan lah. Kalau tinggal maksud kita bulan Ramadan ya, kita menjaga mata kita ya kalau misalnya kita lihat sesuatu yang yang aing-aing yang demo itu ya Pak ya. Jadi pandangan pertama adalah rezeki dan kemudian ada dosa karena iya berapa terus bang ya dan wajah maksudnya. Jadi harus menjaga kita mata kita, termasuk tangan kita ya, nanti kita tidak terasa kita berhadapan dengan HP ya, dengan kita bermedsos, Facebook, IG, Telegram, Twitter dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita ya tidak terasa kita menyampaikan sesuatu yang membuat orang lain jadi sedih, jadi kesal, jadi marah karena kenyataan kita. Jadi juga dengan seperti itu akan mengurangi, bahkan akan menghilangkan, akan membakar ganjaran atau pahala yang kita. Ya terasa kita dengan berstatus ria dan sebagainya. Karena alhamdulillah kita punya Pak Haji Munir gitu kan, dengan tausiah dengan itu manfaat sebaik-baiknya kita bisa terakhirnya. Ketika nanti kita tidak bisa tidak bisa mudik kan, jauh di masa dekati WA kan gitu kan, gitu. Tapi misalkan bersilaturahmi, akan ucapan selamat mereka, selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya, gitu. Idul Fitri nanti kita mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon nafkah dan batin, mohon maaf lahir dan batin, kan? Gitu. Juga bisa memanfaatkan bagaimana kita ada sedikit ilmu kita, walaupun dari sana orang lain kita sampaikan lagi, ya. Baligo ani walau ayat sampaikan itu walaupun satu ayat sedikit lah, misalnya secangkir adanya misalnya secangkir kopi dengan tausiah sedikit sampaikan lagi ya, terus sampaikan orang lain kan jariah baik bagi kita. Jadi jangan sampai dengan tangan kita merusak ganjaran atau pahala ibadah saat kita. Jadi Bapak Ibu hormati, yang kedua itu adalah bagaimana kita semua jaga lisan kita.
kaki kita, tangan kita, ya, itu juga kita langkahkan untuk kebaikan, untuk silaturahmi, ya, bukan kita untuk sesuatu yang masih datang ke tempat-tempat hiburan, ya, ke karaokean, ke ke kafe dan sebagainya, kan gitu ya, atau untuk kita untuk langkahkan ke tempat judi dan sebagainya, naudzubillah, kapan pasti kita jadi kita berani, kita untuk bekerja, kita untuk telah berilmi, dan insya Allah apa yang kita lakukan, langkah-langkah kita, insya Allah nanti kan di akhirat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 65, Yasin 65, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan tiba masa. Jadi ketika itu akan kunci mulut kita, akan berbicara dengan kita, dan jadi saksi langkah kita. Karena dulu orang tua kita turun, ya, adek tapak tinggalin, ya. Karena itu tapak kita, bekas telapak kaki kita, melangkah kita, ya, akan disaksi nanti di akhirat. Bila kita berkata, maaf bayar, puasa nasi. Tuhan akal, ini suara. Jadi itu. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa saum yang khusus, ya. Jadi tangan kita gunakan kita untuk berbagi. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan urunan tangan kita, ya. Sisihkan sebagian harta kita, karena kan adalah syahrul infak, bulan untuk berbagi, bulan untuk mengeluarkan harta kita, ya. Ketika sudah misal dan hawa dari harta kita akan kontak. Namun tidak kita keluarkan sebagian dari harta kita untuk berinfak dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu hormati, tangan kita, kaki kita, ya, untuk silaturahmi. Ya Allah, silaturahmi itu kan akan 3 hal yang dapat didapatkan. Pertama, kita panjangkan umur, yang kedua kita bertambah rezeki, yang ketiga dijauhkan dari musibah, ya, tidak musibah, ya. Tapi harus niat karena Allah Subhanahu wa taala bisa berahmi. Ada kisah seorang anak santri biasa berahmi ke kiainya. Dan kita sekarang bingung mau apa, misalnya saya datang ke ketua mau apa, gitu, atau saya sebut saya mau apa, gitu, bingung. Ya, walaupun guru kita tidak pernah meminta, kita tidak akan menunggu dari apa kita berikan, tapi kita akan lagi sepuh, terus merasa bunga, ya, bahagia dengan kita, ya. Yang serang anak santri datang pada gurunya, dia bawa dia kebetulan dia menanam ketela pohon, ya, menak sampul di belakang rumahnya, manihot, pada manihot dari sampul ya, mana sampulkan hanya tamunan sama manihot, padahal sampul keleh manihot gitu, sebenarnya lah gitu. Jadi boleh dia sampul. Kebetulan gurunya itu senang sampul. Pemerintah sampulnya di sepan, terus di tutuannya, di gulakan, lokal apa, ya. Namanya kita apa ya? Jadi itu dia bawa adalah pohon. Sampailah buat gurunya. Waalaikumsalam. Akhirnya Pak Kiai silaturahmi ke Pak Kiai. Cuma nggak apa-apa, Pak Sampul ya alhamdulillah. Satu nuwun. Dari atas kan sudah sakti untuk sini lagi. Akhirnya Kiai sudah Islami, akhirnya sebelum pulang, jangan pulang nanti Umi di belakang mungkin ada yang terbawa ke rumah. Ini di belakang kebetulan kita itu ternak domba, ya. Akhirnya dikasih domba, sampo dikasih domba. Nah, akhirnya
ketika pulang temannya, dari mana kau? Saya dari kiai. Itu dari siapa itu? Nomor dari kiai. Jadi kiai bawa apa? Bawa sampul, bawa ketela pohon. Ya, ketela pohon, sampul dikasih domba, ngomong, nyala, kadu, montong, satanggungan, sapi. Akhirnya dipikirkan karena Allah untuk keadaannya dia pulang, kebetulan dia sudah panen durian dan sudah durian ya dia sakangan kasihkan kepada kiainya. Dia pulang dia tidak tuh jangan pulang. Nah nanti Umi di belakang ada sesuatu, akhirnya kasihlah sampul gitu ya. Kapan tadi itu udah sering tadi gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita menjaga pendidikan kita dari hal-hal dan pikiran kita, pikiran atau apa yang agak-agak parno dan sebagainya. Ya, tapi kadang kami ketika kita buka WA, buka IG ya, Instagram, baik sebelum itu dari itu sudah keluar gambar-gambar itu tubuh ya kan akhirnya pikiran-pikiran kita terganggu dengan hal seperti itu yang berbau pornografi sebagainya. Makanya haruslah kita berselektif untuk menggunakan apa yang ada di kita, sampai ada kisah ada seorang bapak nanya kepada kiai, Pak Kiai, apa itu maknanya? Istri saya ketika tidur di balik selimutnya itu terlihat keras sekali. Ya, apakah itu tanda-tanda orang yang soleh? Tapi Kiai coba lihat, bukalah nanti selimutnya. Apa yang ada? Ketika dibuka ternyata lebih sampai berapa Arya. Gitu. Jadi yang kedua kita bisa kita jadi puasa yang khusus ya. Bisa kita tidak senang kita ya. Insyaallah apa yang kita lakukan ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ibadah kami yang dijadikan nanti Allah ibadah yang bisa kita khusus ya. Jadi kita bisa menata diri kita, wajah kita, dulu yang sama rambut, dihanap, hebat, gampang ya. Jadi kita harus biasa untuk berbuat sehingga ketika kita terlatih, terdidik selama bulan Ramadan, maka insya Allah akan terpatri, akan tertanam, terfondasi dari kita untuk kita lakukan di bulan berikutnya. Karena Ramadan adalah sebagai wahana kita latihan, wahana untuk mendidik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hasilnya adalah bulan Syawal dan datang lagi bulan Ramadan. Apakah ada hasil? Hasilnya tidak ada. Terserah dari kita semua. Apakah kita akan hanya lewat saja bulan Ramadan atau kita bisa berbekas? Ya, bulan Ramadan kita bisa berbagi. Bulan Syawal kita terus berbagi. Bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran. Bulan Syawal kita bisa membaca Al-Quran. Terus bulan Ramadan kita bisa tahajud, ya malam. Selanjutnya kita harus bisa. Bulan Ramadan kita bisa baca Al-Quran atau beberapa kali. Bulan Syawal berikutnya bisa. Ya, itu bukti bahwa ibadah Islam kita yang makbulan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada efek positif. Ya, ada aura positif dari apa yang dilakukan di Ramadan. Jadi kedua, puasa adalah puasa yang khusus, insya Allah kita mampu. Yang ketiga adalah saum atau khusus. Jadi ini hati ya. Ketika pikiran kita, hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu aja puasa, yang pertama kan Islam. Nah, yang kedua mukallaf ya. Jadi mukallaf itu sudah hukum. Ya, itu balik ada berapa. Ketiga adalah
mukim dan mampu. Nah, itu sebenarnya puasa itu tidak sulit dan tidak mempersulit umatnya. Ya, ketika kita tidak mampu untuk puasa tidak apa-apa. Kalau misalnya dia karena sakit dan kata dokter dia tidak boleh puasa, ya silakan pada dia ada hari lain. Kalaupun dia punya titik berat, jadi titik apa sakit lagi. Itu kan begitu ya, mudah. Ketika kita lagi perjalanan, seperti saya itu 83 km ya, atau perjalanan 2 malam artinya, itu kan bisa kodok di hari yang lain ya. Gitu. Ketika misalnya sudah pikun, itu kan bisa dia ya. Sebetulnya tidak sulit nantinya. Bahkan alhamdulillah kita dilahirkan di negara Indonesia yang iklimnya iklim tropis dengan waktu antara siang dan malam itu relatif sama 12 jam. Coba kita di daerah kutub atau daerah itu yang siangnya lebih lama, malamnya lebih sedikit, kan akan sulit lagi ya untuk kita. Jadi sama adalah seperti itu. Terus mukim adalah di tinggi lembur. Nah, kalau misalnya kita lagi perjalanan seperti itu kan boleh kita untuk berbuka, boleh untuk berbuka. Itu ada rukhsah. Nah, dan ada yang wajib tidak berpuasa, yaitu yang haid dan nifas. Ya, haid. Itu yang haid itu kan wajib tidak berpuasa, dosa kalau berpuasa. Tentunya harus kodok. Terus nifas pasca kebaikan. Terus rukun puasa itu hanya 2. 1 niat, 2 menahan lapar dan dahaga dan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu ya. Sepertinya bagi kita, makanya Allah kan memerintahkan kita ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman ya. Jadi kalau sudah tertancap iman dalam hati kita, maka kami nawatu dengar dan ditaati apa yang Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan kewajiban sesuatu kepada kita, tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan kita, ya. Mampu ya. Kalau tidak mampu kan boleh ada kita rukhsah atau keringanan dari pelaksanaan pada itu. Ya. Jadi seperti itu. Makanya yang berat itu adalah bagaimana kita mempuasakan diri kita untuk membuat maksiat. Tadi berarti di mana menahan diri kita dari bermaksiat, nahan apa? Kita mampu lah ya. Berarti ketika di selumputan makan dan minum, bahkan sekarang tidak selumputan lagi ya. Saya kira tidak selumputan lagi. Sekarang sudah berubah ya. Udut, merokok, terus ada pertanyaan bisa dengan buah itu Pak sombong tentu. Itu berarti dia itu ketika dia sudah memperlihatkan bahwa dia sengaja untuk tidak berpuasa yang dibuat oleh orang lain, sedangkan dia adalah Islam, berarti dia sudah coplok iman. Ketika dia tidak musyawarah sama orang lain, maka coplok iman. Ya. Jadi saat ini seperti itulah. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang sengaja tidak berpuasa sedang dia mampu, maka tidak cukup 1 tahun kodoknya. Ya. Tidak cukup 1 tahun kodoknya. Masa kita tidak merasa malu seorang majusi yang menyembah apa? Tapi masuk surga karena apa? Riwayat dan satu riwayat maksudkan apa? Dia menyuruh anaknya untuk tidak makan orang yang lagi berpuasa. Ya, masa kita yang sama Islam tidak saling menghormati, ya? Tidak ada sedikit bina diri kita rasa malu. Ya. Cara para lain ngajak dahar gitu. Kan puasa ngajak dahar gitu. Karena kemarin kan lebih. sampai ada dia Pak hari Sabtu kan, pemerintah hari Minggu bisa pakai hari lebaran.
Jadi Islam katakan saudaraan. Sama hubungan dari kaum duafa. Kayaknya ada dua hal, satu yang tadi ditanyain teman tadi, memang Pak Iki ada fikih saudnya, ya. Nanti dari tataran fikih, artinya tataran fikih yang model makruh itu adalah lapangan fikih. Kemudian nanti yang wajib puasa dan sebagainya itu secara lahir fikihnya sah. Jadi kalau seandainya tadi gosok gigi namun makruh berarti orang ragu-ragu ya santai. Jadi nanti perlu bahasan tersendiri Pak. Nanti hal-hal ini yang lahir pelajari lagi kapayun masalah fikih. Nah, ada nanti yang Pak Tataan yang tadi filosofi berkaitan dengan puasa nilai, ya, antara nilai. Jadi memang fikih akan mempengaruhi. Kalau seandainya secara fikih, amradul, contoh secara fikih, ya makan, niat puasa. Jadi saya cukup niat kumpul. Saya ini puasa, tapi makan kan itu secara fikih tidak sah kalau dia makan. Apa kalau mau berumur ataupun sikat gigi dan sebagainya nanti menjadi pertanyaan khusus. Itu supaya jadi tenang, sah tenang secara fikih. Ya, jadi lamun sama dengan sholat juga ada fikihnya, ada hukum fikihnya. Kumaha melaksanakan sholat, sifat sholatnya seperti apa, niatnya dan sebagainya. Ada yang berpikiran bahwa sholat itu tidak perlu, yang penting niatnya kumpul. Itu juga tidak betul. Puasa biasa bisa niat kumpul, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan kudu aya fikihna, kudu aya perkara. Dan itu yang benar. Nanti fikihna tahu ya syarat sahnya dan sebagainya. Kemudian nilainya yang secara nilai dari nilai sholat itu kan ada kan di sholat ada yang saya ya kudu sholat tinggal kowe yang penting bisa tanha anu dipaksa mau minta bisa mencegah wae tidak perbuatan tindak jelek dan sebagainya. Kudu sholatan kan ya tujuan ada ya bisa itu, sebab tetap sholatnya diperintahkan dan fikihnya ya. Memang bergayanya seperti itu. Nanti kurang bahas fikih tentang fikih puasa. Yang sampai kira kita berkumpul itu kan sunat berkumur ya. Nah, ayo berkumur nanti kali kalau karena mencak kali kan kita bayar itu. Nah, berkumur Dua dari kemana? Sekali, dua kali kemana? Kemana? Nah, Jika kayak gini kan batal. Dua ya. Jadi prinsipnya kan yang masuk ke jauh, ya, masuk jauh, ya, termasuk kita vaksin donor kan tidak membatalkan, kan tidak masuk sesuatu yang langsung ke pencernaan gitu. Jadi kalau niat pokok dilaksanakan pokok niat gigi bisa kulantaran anak rek sekalian dari beunang kok. Eta mah geus kana naon. tapi dileuwih dari Impuls itu kan bukan pada tidak kan bukan termasuk mandi gitu mandi misalnya kalau melalui mandi kan tidak apa ya menyegarkan kan bukan kan pori-pori itu bukan tidak masuk langsung ke batal sih tidak, tapi makruh lagi. Makruh itu tidak membatalkan ya. Makruh adalah sesuatu dilaksanakan tidak apa-apa itu lebih baik ya, itu makruh ya. Itu Jadi untuk mencapai khusus mah dari makruh. Tadinya dunia tadinya aplikasi sebenarnya bisa. Intinya dulu dipahami, jadi untuk sampai khusus ke situ gitu. Hindari hal-hal yang makruh. Ya, memang di fikih juga ada semacam latar belakangnya kenapa tidak boleh. Kenapa nih? Kenapa niat masuk jadi rukun? Ya, sabda Rasulullah SAW, sebagaimana kita sudah paham semua, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Dan dalam literatur, apa itu niat?
niat adalah an-niyatu qasdul syar'i muqtaranan bi fi'lihi. Ya, qasdul syar'i muqtaranan bi fi'lihi. Nija hiji pada mata disama beda mana, gitu kan? Ya, nija hiji pegawaian disama pegawaian. Niat salat ya salatna, niat puasanya puasanya, niat haji hajinya. Nah, makanya niat misalnya niat kita itu niat artinya mana dia haji orang kapangasan niat saya gitu, bukan niat di mana orang lain tidak ngajak lagi gitu saya niat gitu. Alhamdulillah. Ini sedang dekat parantas jam 12 kirang 20 persiapan Agur mohon Pak ini ya Pak tercatat buat saya dari tangan ada dia biasa ini ayeuna tilu ilmu saya tilu tingkatan mudah-mudahan manfaatnya termasuk jika mudah-mudahan lebih panjang nanti bisa kita bahas tentang fikih saum dan yang lainnya. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada saat Rabu yang lain. Kurang bacakan sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.